pemirsa, ternyata memang begitu berat juga beban yang udah gimana ya, ngatur waktunya gitu loh yang susah gitu. Ya pemirsa, ternyata memang begitu berat juga beban yang dihadapi begitu ya untuk kaum perempuan Indonesia saat ini, khususnya kaum ibu, seperti yang tadi sudah saya katakan. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan membahasnya juga bersama dengan salah satu anggota DPR Komisi 10, ada Mbak Rati Megasari Singkaru yang sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat pagi Mbak Rati. Pagi. Oke, terima kasih Mbak. Boleh kita agak masuk ya, biar mungkin backgroundnya lebih cantik gitu ya pemirsa. Backgroundnya Kartini muda Indonesia yang tadi. Iya dong, masih cocok memang. Nah, Mbak Rati, kalau kita melihat begitu ya kondisi saat ini, begitu banyak tantangan yang dihadapi selama 2 tahun ini. Ada learning loss begitu di situ. Nah, kemudian makna apa sebenarnya yang bisa diambil untuk peran menjadi ibu selama pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk dunia pendidikan anak-anak mereka? Oke, kalau menurut saya memang kita kan sekarang sedang ditampar 2 tahun terakhir ya karena COVID-19 ini, salah satunya juga terkait masalah pendidikan. Dan ternyata selama hampir 2,5 tahun ini pendidikan itu diterpa COVID-19, saya melihat bahwa perempuan, mungkin khususnya ibu yang memiliki anak-anak yang tentunya masih pada sekolah, itu memiliki peran yang sangat sentral sekali di keluarga. Kenapa? Karena ternyata mendadak para ibu-ibu ini harus berperan juga. Selain sebagai ibu, dia harus menjadi seorang guru lagi di rumah untuk mengajarkan anak-anaknya, gitu, yang dimana sebenarnya kita kan tidak punya sebelum pandemi kita tidak ada wacana mitigasi sama sekali untuk pembelajaran jarak jauh seperti apa kan. Jadi sebenarnya semua ibu, bukan hanya di Indonesia menurut saya, tapi seluruh dunia, tentu mereka sedang beradaptasi secara mendadak dan juga berperan semaksimal mungkin agar si anak-anak ini tidak mengalami learning loss walaupun pembelajarannya secara daring gitu. Oke, nah tapi kalau dari catatan Mbak Rati sendiri gitu ya, bagaimana melihat kondisi para ibu saat ini di masa pendidikan, di masa pandemi begitu? Apa yang paling krusial begitu di sini yang bisa diperbaiki nanti ke depannya? Kalau yang paling krusial kalau di dalam pendidikan menurut saya yang jelas secara highlight adalah learning loss itu sendiri. Yang dimana menurut saya kenapa learning loss ini terjadi, satu pertama adalah karena masalah infrastruktur pendidikan gitu ya. Dulu kita merasa infrastruktur tuh hanya berupa bangunan fisik, sarpras dan lain sebagainya. Namun ternyata karena kita sekarang selama pandemik mengalami pembelajaran jarak jauh, ternyata fasilitas digitalisasi juga sangat diperlukan gitu. Dan yang paling menonjol adalah mereka daerah yang sudah memiliki fasilitas digitalisasi saja bisa merasakan learning loss, apalagi daerah yang tidak memiliki fasilitas digitalisasi sama sekali gitu, baik itu misalkan nggak punya internet, gadgetnya juga misalkan nggak ada, bahkan di beberapa daerah yang daerah 3T boleh kita bilang, listrik nyala saja tuh udah alhamdulillah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya mungkin tidak hanya melulu fokus kepada pendidikan, tapi ini merupakan akses ke pendidikan yang juga ternyata sangat penting sekali gitu. Oke, dan itu masih menjadi PR bersama untuk masa depan ya. Nah, kalau Mbak Rati sendiri kan juga mewakili kaum perempuan di Komisi 10 DPR RI, dan juga di situ kita ada mengenai bidang pendidikan begitu. Nah, tantangannya apa sih Mbak Rati? Kalau tantangannya sih jelas, yang jelas kami di Komisi 10 kami selalu mendapatkan aspirasi-aspirasi terkhususnya daripada orang tua yang merasa peran mereka ini jadi double gitu, dan mereka minta tolonglah apa sih solusinya. Dan tentu kita selalu apabila rapat kerja bersama kementerian terkait yaitu Kemendikbudristekdikti, di sini kami selalu terus menyuarakan aspirasi-aspirasi daripada para orang tua ini, baik itu mereka terbebani dalam hal mereka sekali lagi tidak punya gadget, lalu secara sarpras yang tadi saya bilang mereka di daerahnya ternyata tidak menunjang untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Dan juga mereka merasa orang tua nih kok PR anak saya jadi banyak banget sih gitu, dengan beban mata pelajaran tuh yang kayaknya tuh sangat padat, terus semua tuh dikumpulkan, orang tua tuh harus bantu mengerjakan ini semua gitu. Kadang malah orang tua ngebantu bikinin PR, ngebantu mendampingi ujian yang sebelumnya mungkin mereka nggak pernah gitu merasakan hal tersebut gitu. Iya, itu memang terjadi khususnya ibu ya. Memang peran ibu di sini krusial begitu. Nah, kalau begitu
Kalau di Komisi 10 sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Apakah sudah ada pembahasan begitu ya mengenai learning loss, apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, tentu ini menjadi agenda yang menjadi isu yang sangat kami perhatikan sekali. Dan setelah dua setengah tahun ini terjadi learning loss, kami juga sering membahas bagaimana cara mengatasi hal seperti ini. Singkat cerita, pada intinya akhirnya Kemendikbudristek baru-baru meluncurkan kurikulum Merdeka yang dimana sebelumnya dinamakan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini ternyata bisa based on datanya mereka bisa mengatasi learning loss secara signifikan. Sampai akhirnya singkat cerita itu dari kurikulum darurat berubah menjadi kurikulum Merdeka yang dimana semua mata pelajaran dan lain sebagainya itu dibikin lebih simple, lebih compact yang dimana jadi anak-anak itu tidak melulu textbook tapi juga harus belajar dengan lingkungan sekitarnya. Dan juga menurut saya ini juga hal yang sangat bagus sekali gitu ya. Tadinya mungkin orang tua dan anak terbebani dengan PR yang sangat banyak sekali, tapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini yang so far sudah dikerjakan oleh beberapa sekolah penggerak itu memang cukup membantu mereka untuk mengatasi learning loss. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai kurikulum itu, Bu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hari Kartini. Selamat pagi Indonesia.